Jadi ini sosialisasi ini akan didahului dengan latar belakang mengapa muncul Undang-Undang Nomor 2 dan PP Nomor 33, walaupun saya kira nanti akan juga dilengkapi oleh pembicara-pembicara yang lain. Yang pertama, langsung saja kita masuk ke kondisi makroekonomi dan perbankan kita dewasa ini. Tentu kita tidak bisa lepas dari situasi yang kita hadapi, terutama di bidang kesehatan, yang mempunyai dampak juga terhadap perekonomian dan perbankan. Nah, ini yang saya kira yang menjadi masalah yang paling utama kita adalah adanya situasi penanganan kesehatan, bidang kesehatan yang memang berkejar-kejaran antara penanganan bidang kesehatan dengan penanganan ekonominya. Nah, sejak WHO menyampaikan bahwa COVID-19 itu sebagai pandemi global, kita terus terang melihat slope atau katakanlah kecenderungan dari penyebaran COVID ini belum berakhir. Dan setiap hari kasus baru muncul terus, dan di beberapa negara memang masih menjadi masalah, di beberapa yang lain sudah sudah mulai flattening the curve. Nanti di slide berikutnya mungkin bisa kita lihat lebih jelas. Ya, ini di dalam konteks Indonesia kita melihat grafiknya masih terus menanjak. Kasus dalam kasus harian maupun secara total. Total kematian memang sekarang sudah mulai mendekati yang terjadi di dunia internasional. Namun kasus-kasus baru masih terus berjalan, dan kita bisa slide berikutnya. Sekarang kita melihat bahwa kondisi pandemi global ini ternyata memiliki dampak langsung kepada pasar keuangan global dan nasional. Sejak terjadinya COVID ini, terjadi suatu drop yang luar biasa, diikuti oleh peningkatan volatilitas yang tinggi, yang tercermin di FEX dan emerging market MB spread itu. Tapi kemudian ini sudah mulai menurun. Di beberapa negara bahkan pasar modal misalnya sudah mulai kembali bahkan lebih tinggi daripada kondisi pandemi. Jadi ini beberapa negara yang terutama yang berhasil mengendalikan COVID-nya. Dan ini saya kira secara keseluruhan dapat kita simpulkan secara perlahan-lahan sebetulnya situasi ekonomi global sudah mulai lebih terkendali. Bisa terus ke selanjutnya. Dengan situasi yang ada, beberapa lembaga memperkirakan tahun ini memang adalah tahun yang terburuk. Tahun depan dipastikan atau katakanlah kemungkinan besarnya situasi ekonomi akan lebih baik. Nah, sekarang tiga pertanyaannya, memang ada seperti World Bank memperkirakan ekonomi dunia tahun ini akan menjadi minus 5,2%, tapi tahun berikutnya akan menjadi positif 4,2%. Tinggal pertanyaannya adalah di mana letak titik potong dari penurunan ekonomi yang kontraktif ini? Apakah berada di semester kedua ini, ataukah di ujung tahun, ataukah di permulaan semester kedua tahun 2020? Nah, ini tentu tergantung skenario-skenarionya. Di OECD sendiri mereka membuat ada yang namanya single hit skenario, atau katakanlah apabila memang pengendalian pandemi COVID itu tidak ada masalah apa-apa, dan the worst is over, berarti kita 2021 akan bisa cepat tumbuhnya. Namun apabila terjadi double hit skenario, bahkan triple hit, ini tentu akan membuat kondisi ekonomi menjadi lebih buruk, dan tahun 2021 akan semakin pelan pertumbuhan ekonominya. Untuk Indonesia sendiri, kita melihat tahun ini memang kita akan agak sulit kondisinya. World Bank memperkirakan tahun ini kita hanya bisa tumbuh 0%. Ini artinya kalau kuartal 1, kuartal kedua mungkin beberapa hari ini atau mungkin hari ini mungkin BPS akan mengumumkan PDB-nya itu berapa. Dugaan kita memang kuartal kedua kemarin masih negatif. Namun kuartal ketiga, kuartal keempat kita berharap ini sudah mulai positif sehingga bisa mengkompensir
penurunan yang terjadi di semester 1 dan semester 2-nya kita sudah mulai membaik. Apabila itu demikian, 2021 baik menurut OECD maupun dari pemerintah sendiri, ekonomi kita akan tumbuh di atas 4%-an, di atas 4,5% malah. Jadi saya kira ini perbedaan-perbedaan ini memang masih terjadi karena memang tingginya ketidakpastian yang kita hadapi. Baik, kita langsung maju ke berikutnya. Ya, oke, Bapak Ibu sekalian, dengan latar belakang tadi, tentu bisa dipahami pemerintah bersama DPR telah mengundangkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 ini adalah cikal bakalnya berasal dari Perpu Nomor 1 Tahun 2020. Jadi terdapat kegentingan yang memaksa yang membuat pemerintah memerlukan adanya suatu undang-undang yang khusus, yaitu dalam konteks menjaga kebijakan keuangan negara dalam konteks dalam konteks melakukan pemulihan ekonomi nasional, di mana di dalamnya itu akan ada dua aspek besar, yaitu yang mengatur kebijakan keuangan negara dan yang satunya lagi mengatur kebijakan stabilitas sistem keuangan. Saya tidak ingin berbicara yang terkait dengan kebijakan keuangan negara, ini berada di wilayah fiskal, tapi saya akan lebih fokus kepada kebijakan SSK, di mana di dalam SSK ini ada pembagian kewenangan, perluasan kewenangan yang diberikan kepada Bank Indonesia, kepada OJK, dan kepada LPS. Nah, khusus untuk dalam konteks sekarang ini, kewenangan dan pelaksanaan kebijakan oleh LPS itu sebetulnya ada 4, yaitu yang pertama terkait dengan persiapan dan peningkatan intensitas persiapan penanganan bank, kedua dalam konteks melakukan penempatan dana dalam hal terjadi kesulitan likuiditas dalam konteks menjaga SSK atau stabilitas sistem keuangan. Kemudian yang ketiga, adanya sedikit perubahan secara internal bagaimana LPS dalam mengambil keputusan ketika mau menyelamatkan atau melikuidasi bank. Kemudian yang terakhir adalah sebagai langkah antisipasi apabila diperlukan LPS melakukan perubahan terhadap program penjaminan simpanan. Ini adalah 4 hal yang sebetulnya itu diatur di dalam Perpu Nomor 2 Tahun 2020. Boleh ke slide berikutnya barangkali. Nah, di dalam pasal Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 ini, itu ada satu pasal yang terkait dengan 4 hal tadi. Yang tadi yang kami sampaikan terkait dengan penanganan bank lebih dini atau namanya early involvement lah, kira-kira seperti itu adalah kewenangan baru yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 kepada LPS sebelum bank itu menjadi bank gagal. Seperti diketahui, LPS ini tugasnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang LPS. Itu sebetulnya kewenangan LPS itu baru muncul ketika bank itu sudah dinyatakan sebagai bank gagal oleh OJK. Nah, sebelum itu diserahkan dari OJK ke LPS, pada dasarnya LPS tidak memiliki kewenangan untuk melakukan apapun. Nah, dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020, itu diberikan kewenangan baru kepada LPS. Yang pertama, di dalam pasal 20 ayat 2 huruf A-nya ini, yaitu melakukan pertukaran informasi dengan OJK. Dan kemudian yang berikutnya adalah melakukan pemeriksaan bersama. Jadi langsung bisa LPS datang ke banknya, terutama bagi bank yang banknya sudah bank bermasalah. Dalam hal ini konteksnya sudah dalam konteks bank dalam pengawasan intensif atau bank dalam pengawasan khusus. Setelah itu, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 ini juga memberikan kesempatan kepada LPS untuk menempatkan dananya apabila bank ini, walaupun belum menjadi bank gagal,
dalam konteks menjaga stabilitas sistem keuangan. Jadi bukan menolong banknya, tetapi dalam konteks apabila banknya ini mengalami kesulitan likuiditas dan sudah tidak bisa lagi mengakses uh, pinjaman likuiditas jangka pendeknya Bank Indonesia, misalnya kalau bank dalam pengawasan khusus dan sudah dalam situasi katakanlah bank ini sebetulnya sudah mulai membaik misalnya, walaupun masih dalam bank dalam pengawasan khusus, tetapi belum mungkin mengakses PLJP-nya BI karena BI meminta harus sehat. Nah, itu oleh karena itu diberikan kemungkinan LPS masukkan uangnya ke dalam bank ini. Nah, ini yang namanya penempatan dana. Kemudian juga nanti dalam konteks misalnya kalau dalam penanganan bank, kemudian setelah ini di luar dari bank sebelum menjadi bank gagal, apabila bank sudah menjadi gagal, dan itu LPS diberikan juga suatu kewenangan baru dengan mempertimbangkan yang namanya itu 5 aspek baru yang di dalam pasal 20 ayat 2 ini. Artinya kalau dulu untuk bank yang tidak sistemik, artinya bank-bank yang kecil lah dalam hal ini dan bank menengah yang tidak sistemik, itu kriteria yang dipakai oleh LPS sebetulnya adalah apakah resolusinya paling minimal biayanya atau tidak. Least cost test istilahnya, LCT. Tetapi dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020, dengan mengingat kondisi perekonomian nasional, kompleksitas permasalahan bank, kebutuhan waktu penanganan, ketersediaan investor, dan efektivitas penanganan permasalahan bank, ini ada diatur dalam pasal 20 ayat 2 huruf C di undang-undang ini. LPS dapat menggunakan 5 faktor ini untuk mengatakan bahwa walaupun mungkin opsi yang dipilih oleh LPS itu bukan yang termurah biayanya, itu masih bisa dilakukan oleh LPS. Jadi ini untuk kurang lebih menjadi istilahnya itu memperdalam analisis yang akan dilakukan oleh LPS. Nah, dalam konteks apabila penanganan bank gagal kemudian LPS mengalami kesulitan likuiditas, kekurangan uang, maka pasal 20 ayat 2 huruf B LPS diperkenankan untuk pertama mulai melakukan penjualan SBN milik LPS ke BI atau melakukan repo atau bahkan LPS dapat menerbitkan surat utang atas nama LPS sendiri atau meminjam dari pihak lain atau yang terakhir minjam dari pemerintah. Dan ini sudah diatur sebetulnya secara lebih khusus dalam PP nomor 49 tahun 2017 sebetulnya. Tinggal ada sedikit sedikit saja penguatan kewenangan ini dalam konteks hubungan dengan Bank Indonesia. Dan seterusnya saya kira itu kurang lebih yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 ini. Dan sekarang kita bisa masuk ke slide berikutnya yang langsung terkait dengan PP 33 Tahun 2020. Boleh terus? Nah, jadi sebetulnya ini adalah skematik yang diatur lebih lanjut yang berasal dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020. Nah, ini ada jadi ini dibikin dalam bentuk, kalau sisi pelaksanaan kewenangan LPS di bawahnya itu ada 3 poin besar. Sebetulnya ada satu lagi, tetapi ini tidak dimasukkan, yaitu karena ini lebih masuk ke dalam kewenangan internalnya LPS, yaitu tadi pemilihan opsi resolusi tidak hanya menggunakan least cost test tadi. Ini cuma 3 ini yang difokuskan, yaitu ketika bank ini masih bank hidup, belum menjadi bank gagal, jadi masih going concern, di dalam konteks ini pengawasannya pun masih di dalam pengawasan OJK, hanya bank itu sudah dalam bank dalam pengawasan intensif dan bank dalam pengawasan khusus. Di sini akan diberikan kewenangan oleh undang-undang kepada LPS untuk melakukan pertukaran data dan informasi terkini, dan kemudian juga melakukan pemeriksaan bersama. Bahkan dalam konteks ini pun, LPS sudah bisa melakukan penjajakan, istilahnya itu mencari investor, menawarkan kepada investor apakah ada yang mau membeli bank ini atau masuk sebagai pemodal baru. Kemudian, seperti kami sampaikan tadi,
LPS juga diberikan kewenangan untuk menempatkan dana milik LPS dalam konteks membantu likuiditas bank ketika bank ini masih dalam BDPI ataupun BDPK. Tetapi memang syaratnya ada 3 di situ, bahwa penempatan dana tersebut dilakukan selama masa pemulihan ekonomi akibat pandemi COVID-19. Kedua, dana tersebut diberikan kepada bank dalam rangka mengantisipasi adanya gangguan terhadap stabilitas sistem keuangan. Ini terutama kalau misalnya bank itu kalau dibiarkan berlama-lama dikhawatirkan akan memunculkan gangguan terhadap stabilitas sistem keuangan. Dan yang ketiga ini lebih sifatnya pengalaman masa lalu, bahwa penempatan dana tersebut memang betul-betul hanya ditujukan untuk memulihkan kondisi likuiditas bank tersebut, tidak untuk katakanlah menyelamatkan bank tersebut akibat karena fraud atau menyelamatkan individu tertentu. Ini memang adalah sudah ditetapkan di dalam PP itu sendiri. Jadi ini memang betul-betul hanya untuk menolong bank yang sebetulnya dalam masa pemulihan ekonomi ini mengalami kesulitan likuiditas, kira-kira seperti itu. Bukan karena masalah-masalah masa lalu yang katakanlah memberatkan bank itu. Itu barangkali ya secara keseluruhan konseptual PP nomor 33 ini, kita lanjutkan. Ini saya kira penempatan dana ini tentu harus pertama ketika kami ingin menempatkan dana pada bank, tentu kami harus melakukan akumulasi likuiditas dulu. Ini yang namanya dalam rangka building cash, saya kira ini biasa ya. Jadi kami bisa menjual ataupun merepo SBN kita kepada Bank Indonesia. Dan kemudian uang yang dari Bank Indonesia itu kami tempatkan ke bank. Ya itu biasa lah ini. Terus boleh? Nah, ini yang barangkali yang sering ditanyakan kepada kami, bagaimana caranya LPS menempatkan dana kepada bank yang katakanlah mengalami permasalahan likuiditas. Nah, yang pertama kalau kita lihat mulai dari grafiknya, itu sebetulnya ada permintaan dulu dari bank. Bank mengalami kesulitan likuiditas dan kemudian pemegang saham pengendalinya di nomor 2 tadi, ini agak terbalik dikit, tidak dapat membantu bank itu, kemudian dia mengajukan permohonan untuk meminta penempatan dana LPS. Dan itu diajukannya ke OJK. Lalu kemudian OJK akan melakukan penilaian kelayakan dari penempatan dana tersebut, dan kemudian OJK akan memberitahu kepada LPS bahwa dana LPS dapat ditempatkan karena berdasarkan evaluasi analisis dari OJK itu dapat dilakukan oleh LPS. Kemudian LPS akan menerima permohonan dari bank dan juga rekomendasi dari OJK tersebut. Lalu kemudian LPS akan menentukan apakah akan menempatkan dananya berapa besar, berapa lama, dengan tentu meminta jaminan. Jaminannya itu bisa berupa saham bank atau aset bank lainnya, atau aset-aset milik dari pemilik bank, atau juga aset-aset dari bank itu sendiri, dan berbagai halnya. Sebagaimana layaknya sebuah pinjaman atau penempatan dana ini kan sebetulnya merupakan pinjaman LPS yang sifatnya sementara kepada bank tersebut. Penempatan paling lama 1 bulan, dapat diperpanjang 5 kali, sehingga secara total berarti ada 6 bulan. Nah ini tentu ada prosesnya di mana ketika kami melaksanakan penempatan dana ini, tentu kemudian kami akan menyampaikan kepada OJK dan kepada Bank Indonesia bahwa Bank A itu sudah kami setuju untuk melakukan penempatan dana, mohon dibantu untuk melakukan pengawasannya, baik oleh OJK maupun oleh BI. Kalau OJK tentu saja karena dalam rangka sebagai pengawasan sehari-hari, kepada BI kami minta bantuan bagaimana agar bank ini dilakukan pengawasan dari sisi likuiditasnya, transaksi
keuangannya terutama di sistem pembayaran. Jadi ini kurang lebih sistem yang kita bangun dengan harapan tentu saja ini akan dapat mencegah terjadinya gangguan stabilitas sistem keuangan. Baik, selanjutnya dalam konteks tadi kami sampaikan, ini sudah masuk ke wilayah di mana apabila LPS ketika menangani bank gagal itu mengalami kekurangan uang. Nah, oleh karena itu di dalam konteks pendanaan LPS ini, itu tadi kami sampaikan LPS nanti bisa melakukan penjualan SBN, melakukan repo SBN ke BI, ini yang baru. Sementara kalau yang lain-lain, penerbitan surat utang, pinjaman pihak lain dan pinjaman pemerintah sebetulnya sudah ada. Jadi ini bukan suatu hal yang baru lagi. Bapak Ibu sekalian, bisa kita terus. Nah, dalam konteks dengan PP nomor 33 ini ada satu aspek yang lain yang baru tadi kami sampaikan juga. Ini terkait dengan pemilihan metode resolusi bank. Seperti diketahui, dewasa ini LPS itu dapat memiliki 4 opsi. Mulai dari likuidasi, atau melakukan purchase and assumption, artinya kita men-stripping aset-aset yang buruk dan aset-aset yang baik. Aset yang baik itu kita jual kepada bank yang mau menerima. Sementara yang ketiga opsinya melakukan bridge bank. Bridge bank ini artinya LPS membuat bank baru, bank jembatan, yang nanti akan menerima aset-aset yang baik dan simpanan-simpanan yang dijamin oleh LPS. Sementara nanti yang tidak dijamin simpanannya dan aset-aset yang jeleknya itu tetap ditinggalkan di bank yang lama, di mana bridge bank-nya atau bank jembatannya ini yang akan melanjutkan fungsi yang dilakukan oleh bank yang lama. Bank lama akan dilikuidasi, yang bank baru ini dijadikan bank baru, kemudian bisa dijual ke investor. Dan yang terakhir tentu adalah penanaman modal sementara atau bailout. Nah, selama ini dalam melakukan opsi-opsi 4 opsi ini, kalau untuk bank yang non sistemik itu sudah pasti kita menggunakan least cost test. Mana opsi-opsi itu yang memberikan hasil biaya yang paling rendah. Namun dengan situasi yang ada, dewasa ini tadi kami sampaikan, LPS dapat mempertimbangkan juga bagaimana kondisi perekonomian, bagaimana kompleksitas permasalahan bank itu, kebutuhan waktu penanganannya berapa lama gitu ya, dan apakah sudah ada investor yang bisa beli atau mau beli bank, efektivitas penanganan permasalahan banknya apakah menjadi lebih efektif kalau menggunakan opsi-opsi tertentu, ini akan mempengaruhi opsinya. Seperti itu. Dan ini yang saya rasa yang ditambahkan oleh PP nomor 33 kepada LPS. Secara efektif sebetulnya perbedaannya nanti dengan penanganan bank sistemik, seperti diketahui bank sistemik opsi likuidasi tidak ada. Yang ada adalah opsi melakukan purchase and assumption, melakukan opsi bridge bank atau bailout. Sementara kalau yang non sistemik itu ada likuidasinya. Nah, sekarang dengan PP nomor 33 ini, selama masa pemulihan ekonomi akibat pandemi, itu LPS dapat mempertimbangkan tidak hanya LCT, tetapi juga terhadap 5 aspek lainnya. Jadi lebih luas, sehingga bisa saja walaupun banknya itu bukan bank sistemik, namun karena mengingat situasi, baik karena kondisi perekonomian, kompleksitas permasalahan bank, kebutuhan waktu, dan sebagainya itu, bisa saja bank ini sebagian ada yang diselamatkan atau seluruhnya diselamatkan, sehingga tidak ada likuidasi. Kalau yang seluruhnya diselamatkan ya artinya bailout. Kalau yang sebagian besar berarti kita bisa menggunakan bridge bank atau purchase and assumption. Yang buruk kita akan likuidasi. Jadi ini menjadi lebih fleksibel dan tentu saja kita belajar dari kasus Bank Senturi. Nah, mudah-mudahan ini ada Pak Prajoto yang ahli dalam bidang ini nih, nanti bisa memberikan komentar. Bapak Ibu sekalian, itu konseptual framework dari PP nomor 33 tahun 2020.
Mudah-mudahan ini saya kira setelah ini kita bisa diskusi. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.